Pemirsa, di media sosial X, kasus penganiayaan ini mengundang kegeraman warganet. Bahkan tak sedikit yang berbagi pengalaman serupa. Dalam utas yang diunggah @cingreborn, kronologi dan video dugaan penganiayaan yang dilakukan pemilik rumah penitipan anak ini sudah dilihat lebih dari 4,5 juta orang dan mengundang lebih dari 1.000 komentar. Utas yang diunggah 30 Juli ini pun mengundang kegerapan warganet. Bahkan tak sedikit yang berbagi pengalaman serupa dan menduga bahwa jumlah korban lebih dari 1 orang. Baik, kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Budia. Budia, ternyata dari kasus ini banyak juga yang warganet merespon terkait dengan ada aduan-aduan baru yang disampaikan di kolom komentar dan kemudian itu tertunjukkan di media sosial. Kalau kita melihat secara keseluruhan atau holistik, apakah memang ada tren peningkatan kekerasan terhadap anak-anak di tempat-tempat seperti daycare atau tempat penitipan anak ini menurut pantauan KPAI? Ya, begini, Mas Jason, memang kami menelaah betul ya kasus ini karena memang kami di KPAI tahun 2023 anak sebagai korban kekerasan fisik dan seksual untuk anak balita, terutama anak di bawah 5 tahun, itu sampai mencapai hampir 1.000 kasus, Mas. Nah, ini kan menjadi sebuah keprihatinan bagi kami dan kami telah kembali di mana anak-anak ini mendapatkan kekerasan. Ternyata ada di keluarga memang ada, kemudian di sekolah atau lembaga pendidikan dalam hal ini daycare atau PAUD itu juga cukup tinggi, Mas. Nah, kami sangat berharap pada orang tua ketika menitipkan anak di daycare atau di PAUD untuk betul-betul melihat ya, mengecek bagaimana izin, kemudian supervisi atau pengawasan akreditasi di daycare tersebut. Yang kedua, daycare yang baik itu adalah yang komunikatif, Mas. Jadi ada pernah kasus yang masuk ke KPAI, itu memang orang tua rata-rata menemukan kondisi anak, mungkin lebam dan lain sebagainya itu ketika sudah sampai di rumah. Daycare yang baik ataupun lembaga pendidikan yang baik, itu akan selalu menginformasikan kejadian apa yang terjadi pada anak hari itu. Nah, sehingga orang tua itu bisa mengantisipasi. Tetapi kan ini seolah-olah ditutupi dan kasus yang sama di beberapa tahun sebelumnya juga sama. Ya, seolah ditutupi, kemudian daycare juga menutup diri dan tidak memberikan informasi dengan jelas. Nah, ini saya kira menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Kita tetap membutuhkan daycare ya, saya kira. Dan daycare juga sangat membantu untuk mendampingi anak-anak, terutama untuk orang tua yang bekerja. Tetapi kita pun juga harus mengecek, mengkualifikasi, dan juga memastikan pelayanan di daycare itu betul-betul bagus dan sesuai untuk tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi trauma bagi anak di kemudian hari. Begitu, Mas. Baik. Budia, kalau kita melihat secara geografis, mungkin masyarakat urban atau yang tinggal di kota-kota besar yang mungkin orang tuanya bekerja, ini memang menggunakan atau mengandalkan jasa daycare untuk menitipkan anak mereka. Tapi kalau dari segi perizinannya, sebenarnya apa yang harus kemudian dilakukan mulai dari administrasinya atau badan hukumnya kah yang harus dilihat? Seleksinya seperti apa supaya kemudian daycare ini benar-benar bisa beroperasi? Karena kalau kita lihat di Depok kan bahkan tidak punya izin tapi juga beroperasi. Ya, betul. Jadi yang pertama, izin untuk daycare atau untuk PAUD itu biasanya memang ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat. Yang kedua dari warga setempat. Jadi warga itu juga penting ya, karena dalam hal ini warga sebagai tempat mendirikan tempat di mana usaha tersebut berdiri. Yang kedua juga ada pengurusan NIB ya, nomor induk berusaha itu juga cukup rinci saya kira, termasuk yayasannya, dan nanti kalau sudah berdiri, Mas, itu ada sistem untuk supervisi, akreditasi, sehingga dari berbagai pihak ini dapat menilai. Nah, daycare yang baik itu yang welcome dan kemudian juga memberikan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat sekitar misalnya, juga kepada dinas pendidikan, sehingga semuanya bisa terbuka. Nah, persoalannya kita hari ini mungkin terjebak karena, oh ini sudah ada di media sosial saja, dan itu sudah cukup. Padahal tidak, Mas.
kita bisa ngecek itu di Dapodik, kita juga bisa ngecek itu sebagai orang tua ya, kita juga bisa ngecek itu di Dinas Pendidikan setempat. Sehingga kalau di kasus sekolah ini ya, saya tidak menyebutkan karena mungkin ada anak-anak lain yang masih sekolah di situ, itu memang kalau di media sosialnya bagus Mas dan sangat rinci. Tapi memang ada izin berusaha, hanya saja izin berusaha itu adalah izin untuk PAUD-nya. Kalau daycare-nya belum. Dan yang terakhir memang daycare yang bagus ini adalah yang orang tua juga komunikatif ya, tidak hanya menitipkan saja sudah pasrah gitu, tidak. Tetapi kita juga harus ngecek dan harus ada Baik. informasi berkala kepada orang tua, begitu. Baik, saya mau ke Pak Suwardi lagi. Pak Suwardi, sudahlah tidak berizin, sudahlah juga terbukti ini melakukan kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di sana. Ada aduan baru pula, ada kemungkinan daycare-nya ditutup? Kami akan berkoordinasi tentunya dengan Pemkot bagian perizinan terkait dengan nanti rencana ke depannya seperti apa terhadap daycare tersebut. Yang jelas kami hanya memproses pidananya saja terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi yang mengakibatkan anak ini mengalami kekerasan. Demikian. Baik, kalau untuk Izin, Mas. pasal-pasalnya nanti akan dikenakan atau berpotensi dikenakan terhadap pelaku ini apa, Pak? Sementara ini kami masih menerapkan persangkaan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ya. Dengan ancaman hukumannya berapa tahun, Pak? 5 tahun. Baik, 5 tahun penjara itu potensi hukuman yang bisa terkena terhadap pelaku. Ibu Diah mau mengatakan sesuatu tadi, ada mau statement yang disampaikan? Silakan Ibu Diah, singkat saja. Yang pertama untuk penindakan daycare tersebut mungkin nanti KPAI juga akan komunikasi dengan Irjen Kemendikbud ya Mas, yang nanti bisa menilai dan kemudian juga akan menindaklanjuti apakah daycare tersebut layak untuk ditutup atau bagaimana begitu. Itu mungkin nanti kami akan membantu sampai di sana. Kemudian yang kedua, Pak tidak 76C ya Pak pasalnya. Pak Suwardi 76C Junto 80 ya Pak, biar lebih kuat begitu ya untuk tersangka. Dan untuk pembelajaran kita semua begitu ya. Baik, akan ada koordinasi nanti yang dilakukan untuk terkait dengan penutupan daycare ini. Terima kasih Komisioner KPAI Bidang Kekerasan Fisik dan Psikis Ibu Diah Puspitarini dan juga Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Suwardi Jumaing telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.